Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Bandel. Daerah ini tak bisa dianggap main-main. Seluruh pendekar pilih tanding berkumpul di sini. Mau kemana nih Pak Dokter ini? Jadi menundukkan kepalanya, tetapi itu di belakang. Kalau sapi kita tahu itu di tengah sini. Pegang tanduk. Kalau domba. Pak Didu, Ini parah. ya. Ini mohon maaf nih, saya harus bicara fakta. Saya perhatiin setelah Bapak dipecat jadi komisaris BUMN, semenjak itu omongan Bapak tuh udah nggak ngekontrol lagi. Ini parah nih. Bahkan di setiap kesempatan Bapak tuh selalu menyerang Pak Jokowi secara membabi buta, baik itu ke Pak Jokowi maupun keluarganya. Nah, dengan Bapak seperti itu, Ini parah. Bapak bersama teman-teman Bapak tuh kelihatan bodoh, tahu nggak? Teman saya, jangan saya dong. Ya sama aja Bapak juga kelihatan bodoh. Bodoh-bodoh Ini tegas banget ini. Ingin nangis saya tadi melihat. Ya udah, kalau mau nangis nangis aja. A few moments later. Bisa acting juga ya. Ratusan ribu rakyat Sinetron. Dia nangis beneran guys. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Marconi. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Kicara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Buat teman-teman yang lagi kangen sama Pak Sony, hari ini saya lagi sama Pak Sony. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Sabar Pak Purnomo. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kakot Channel. Semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Oke, video saya berikut ini tentu tentang bagaimana PDI Perjuangan ya. Lagi-lagi PDI Perjuangan, mereka menuduh ya, ini informasi ini datang dari sekjennya si Hasto Nangis Kristanto. Dia katakan bahwa nanti akan ada ya ibarat seperti penyusup lah di acaranya PDI Perjuangan di 2025. Katanya mungkin ada niat mau ingin menggulingkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah teman-teman, terkadang itu ada respon-respon konyol ya dari netizen Indonesia. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Ya suruh, fraksi saya. Coba sih pingin tahu reaksinya. Bu Mega, suwe-suwe ya, lama-lama aku ini denger no statement-statement jenengan itu enek. Enek lah. Padahal selama ini begitu segannya saya kepada jenengan sebagai mantan presiden. Semakin kesini tapi rasa empati itu rasanya wis perlahan-lahan hilang, Bu. Ya itu hak jenengan terserah gitu loh, tapi saya melihatnya malah wis gak ono simpati blas malahan gitu. Karena statement-statement jenengan itu sepertinya jenengan itu orang yang paling menguasai negeri ini. Terkesan paling benar. Ya toh?
Aku yang bikin kamu loh. Saya suruh fraksi-fraksi saya loh, video lengkapnya golekno dhewe dulur nduk ngene sing tak state. Terima kasih. Nggih. Padahal sadar enggak sih jenengan itu? Pemilu dia ini loh 16%, Bu. Pemilu kemarin itu 16%, apa yang dibanggakan? Jenengan bersyukurlah parlemen ijek menguasai nggih. Tapi ibarat kaki sudah pincang sebelah nggih. Jadi legislatif menguasai tapi eksekutifnya enggak. Eksekutif, legislatif gak ana eksekutifnya ya sementah. Artinya dua-duanya harus sama-sama jalan. Sama ini ku pincang, Bu. PDIP ku pincang gitu. Saya berbicara, saya termasuk orang yang mengikuti mulai ijik PDI ini Pak Suryadi sampai menjadi PDIP, adanya kuda tuli. Sampai akhirnya jenengan diunggahno dadi wakil presiden ambek Gus Dur. Akhirnya munggah dari presiden menggantikan Gus Dur dengan cara yang dipaksakan, mohon maaf dalam tanda petik. Nggih. Maju dewe gak dadi lho. Saya melihatnya PDIP tidak ada tokohnya hebat. PDIP itu hanya terbawa nama besar Pak Karno. Nggih. Dulu ijek kegawa nama besar Pak Karno, Megawati anaknya Soekarno. Orang, termasuk orang tua saya juga berharap bahwa Megawati bisa mentalnya seperti bapaknya. Bermental patriotik. Ya. Tapi apa kenyataannya? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, khususnya wong tua aku dewi gitu loh. Tidak sesuai harapan. 3 tahun menjabat. Oke lah, mek 3 tahun terlalu singkat. Berikutnya nyalon ora dadi. Baru muncul Pak Jokowi 2 periode. Ngene ijek berkelit bahwa Jokowi gak ono PDI iso apa gitu. Itu sebenarnya orang sudah pada tahu PDI gak ono Pak Jokowi. Gak bisa sehebat ini, segede ini gitu loh. Nggih. Terbukti tinggal Pak Jokowi, Ganjar ora dadi dan 16%. Betapa tragisnya. Harusnya introspeksi, wis ora kok sok-sokan saya yang buat Polri, saya yang membuat KPK dan sebagainya. Dari video yang saya state ini, saya menyimpulkan bahwa jenengan sing Polri, KPK dan sebagainya itu apa yang jenengan kerjakan sebagai pemimpin negara ini itu berharap semuanya karena pamrih. Kon tak dadekno ya Polri ya. Tapi lindungono aku lho ya. Kon kudu loyal sama saya lho ya. Apa perintahku kudu melok lho ya. KPK, nek anak buahku sing korupsi ojo diudik-udik lho ya. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Kelihatan sekali. Undat-undat. Apa undat-undat bahasa Indonesia ini? Saya juga nggak ngerti. Ono pamriye gitu loh. Jadi begitu apa namanya wis gak dadi, akhirnya diundat-undat kon biyen aku sing gawe. Kamu dulu aku yang gini. Rakyat sekarang udah pada tahu. Oh, diungkit-ungkit mungkin. Jadi jenengan ngancam fraksi saya di DPR nanti yang saya suruh baru tahu, Bu. Ya, seberapa besar kekuatannya jenengan? Seberapa besar orang yang mendukung PDIP? Logika aja. Nggih. Orang 16% kok. Dan tidak semua orang PDIP loyal 100% kepada PDIP. Kader-kader PDIP belum tentu 100% loyal kepada PDIP. Tapi nih, statement jenengan seperti itu, orang akhirnya bisa menyimpulkan. Yang saya khawatirkan orang menyimpulkan, oh ternyata PDIP ini apa namanya mengandalkan fraksi-fraksinya, apa anggotanya yang duduk di parlemen untuk memusuhi pemerintah dan sebagainya. Kalau menyimpulkan itu rakyat Indonesia, Bu, PDIP yang dimusuhi.
ije akeh rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah daripada mendukung PDIP. Garis Betul. bawahi itu nggih, Bu. Makanya berstatement hati-hati. Kalau hanya sekedar gak milih PDIP ya gak apa-apa sih an. Tapi kalau lebih dari itu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya Bu, sebagai ketua umum juga kepada kader-kadernya, please deh, jangan terlalu congkak, jangan terlalu sombong. Betul. Ingat, loyalis PDIP tinggal berapa? Ya 16% itu yang loyalis PDIP. Gitu masih diandalkan. Itu pun tidak 100% loyal. Sor sawu bakul kembang. Deddy Sitorus mencium ada pihak yang coba mendongkel Megawati saat Kongres 2025. Sinyal ada pihak yang ingin mendongkel menguat setelah curhatan yang diungkap oleh Megawati. Presiden kelima RI itu mendengar ada pihak yang ingin menggantikannya karena dianggap gagal saat Pilkada serentak 2024. Waduh, gak bahaya tak? Siapa ya kira-kira orang yang berani menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP? Berani amat tuh orang. Yang jelas pasti bukan Bapak Jokowi kan? Iya kan? Kan kemarin baru dipecat. Jadi nggak mungkin kan kalian menuduh Pak Jokowi lagi sebagai orang yang ingin merebut kursi ketum PDI Perjuangan. Sampai cek itu benci nian kamu dengan Pak Jokowi ya. Sampai cak itu nian. Dari ijazah SMA dibahas juga. Sampai ke ijazah sarjana dibahas juga. Ngapo kamu benci sampai ke ubun-ubun? Gara-gara Bambang Tri, gara-gara Egy Sujana, ikut-ikutan yang galau pembencinya, khusus anak abah. Sampai cak itu yang bencinya, sampai di pengadilan pun ngomong juga. Ngapo dak dijingoi ijazah asli? Ngapo idak diperlihatkan ijazah asli? Dak katik guno nak jingok dengan kamu tu, dak katik guno. Dak mungkin di sekitaran rumah Mak Jokowi, rumah Pak Jokowi, dak tahu Pak Jokowi itu idak do kuliah. Dak bakalan dak tahu. Pasti tahu Pak Jokowi itu SMA. Pasti tahu Pak Jokowi itu kuliah. Dak mungkin kamu nak sakit hati sampai ke ubun-ubunnya. Ngapo sampai ke ubun-ubun, sampai benci nih dengan Pak Jokowi. Aku baik percaya Pak Jokowi itu ada ijazah asli. Apa sebab aku percaya? Kami di Linggau ni ya, anak tukang ojek, anak tukang sayur, anak tukang parkir ya, anak apa lagi tuh? Banyak anak-anak yang sarjana. Dari tukang ojek anaknya sarjana, dari tukang parkir anaknya sarjana. Apalagi Pak Jokowi, dak mungkin Pak Jokowi itu dak dong mulia dia. Pak Jokowi itu ya dari baknya jadi tukang kayu tuh, bukan dari Pak Jokowi. Kamu idak-idak be. Yang dak lucu pun Gibran juga. Gibran juga dituduh dak kati ijazah SMA. Apalah kamu nih. Dak keruan bae omong kamu nih. Daripada kamu tuh dak bisa ngomong, mulut kamu tuh kamu pukul dengan pukul besi. Cocok apa idak, berdarah apa idak. Nah, cak itulah. Kage ijazah Jen ETS pulau anak Gibran ijazah PAUD dia dipertanyakan juga. Memanglah kamu sampai ke ubun-ubun, sampai sakit hati nian kamu dengan Pak Jokowi. Jelas-jelas sakit hati. Sampai kapanpun kamu tuh sakit hati. Dak bakalan senang kamu tuh dak dong nganggu Pak Jokowi. Kamu omong Pak Jokowi itu cawe-cawe. Kamu omong dengan Pak Jokowi itu lah sudah di Solo ngasih juga kerja lah. Itu hak dia. Ngapa kamu nak melarang-melarang? Saya dengan kelompok kamu baik cawe-cawe, enak dengan kamu baik, kamu jingok tuh. Banyak nih tamu datang ke rumah Pak Jokowi, itu bukan diundang, uang tuh yang datang. Mereka yang datang sendiri. Kepala daerah datang ke situ tuh,
Bukan Pak Jokowi yang ngundang. Kalau kamu tidak, kamu mengedit foto, segala foto-foto lama, kamu posting. Foto abahmu yang lama, kamu posting, kamu edit. Idak baik, foto yang bertemu dengan wong Eropa tahun-tahun yang dulu, masih juga diposting. Kamu yolah, ngomong tu dak keruan, memang posting dak keruan kamu. Kamu ngomong emas tetaplah emas. Yang emas tu bukan abah kamu. Yang emas tu Pak Jokowi. Paham kamu? Kamu ngomong Pak Jokowi takut dengan abahmu. Bukannya Pak Jokowi takut dengan abahmu. Abahmu yang takut dengan Pak Jokowi. Jangan memutarbalikkan kata. Kalau Pak Jokowi takut, tak bakalan memecat abahmu jadi menteri. Ngapo? Kamu tak senang abahmu dipecat jadi menteri. Kata kamu, abah kamu pintar. Itu hak kamu. Hak kami, Pak Jokowi itu pintar. Baru inilah presiden yang dicintai oleh rakyatnya. Kamu tak senang Pak Jokowi dicintai sama rakyatnya. Bukannya kamu tuh berpikir cak mano kamu nak makan besok. Janganlah buat video yang tak keruan, yang tak mempunyai makna, yang tak mempunyai arti, tak katik guna. Janganlah memfitnah, janganlah membuat berita hoak. Cukuplah kamu tuh yang lama-lama tuh kamu bahas. Tak perlu lagi yang dibahas ya. Tak perlu lagi dibahas. Doso yang bertambah. Doso. Sedikit memposting abahmu ikat emas berlian. Yang emas berlian aku ngomong sekali lagi ya. Yang emas berlian tuh Pak Jokowi. Kamu selama ini apapun kinerja Pak Jokowi, kamu ngomong tak kati. Tapi kinerja abahmu membuat patung bambu sebulan 2 bulan langsung dihancuri. Membuat sumur resapan di jalan belum uang banyak jeblos ke dalam sumur itu. Mobil banyak jeblos ke dalam sumur itu. Apalagi kamu ngomong itu pintar. Nama rumah sakit pun diganti dengan rumah sehat. Kamu ngomong itu pintar. Nama jalan dirubah. Kamu ngomong itu pintar. Sudahlah, jangan lagi kamu tuh membuat cak itu. Yang jelas Pak Jokowi itu presiden hebat. Paham kamu? Salam dari Wong Kito Galo. Salam dari Wong Kito Galo. Ya, berbicara tentang orang-orang yang sampai saat ini masih membenci Bapak Jokowi. Ya, sampai saat ini yang masih mempertanyakan sekolahnya Bapak Jokowi, yang masih mempertanyakan keaslian ijazahnya Bapak Jokowi. Kira-kira apakah perlu mulai sekarang cucu-cucunya Bapak Jokowi kalau pergi ke sekolah harus siaran langsung ya? Biar masyarakat pada tahu kalau Jan Etes ini sekolah. Cuman sayang dulu mungkin medsosnya belum terlalu bagus ya. Jadi Pak Jokowi tidak bisa siaran langsung kalau ini loh saya lagi ada di sekolah nih. Ini loh, saya lagi ada di kampus nih. Makanya sekarang ketika Bapak Jokowi menjadi seorang pemimpin, ya orang-orang mulai bertanya-tanya, kok bisa? Dia pakai ijazah apa sih? Kan dia nggak sekolah, mulai nuduh yang aneh-aneh. Kemudian PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini saya melihat semakin hari semakin bertingkah seperti anak-anak ya. Seperti anak-anak kecil. Dikit-dikit cengeng, dikit-dikit menuduh yang aneh-aneh. Ya, siapa sih yang mau merebut itu PDI Perjuangan? Siapa sih yang mau menggeser Ibu Megawati? Nggak mungkin. Tidak akan yang bisa menggeser Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, karena PDI Perjuangan menurut Bapak Jokowi itu adalah partai perorangan. Jadi paham ya? Kalau partai perorangan itu artinya siapapun dia tidak bisa mengusulkan untuk menjadi ketua umum. Semuanya dipilih secara aklamasi. Ya, penunjukan langsung. Tidak ada bilang lagi harus suara terbanyak. Tidak ada. Makanya tidak heran banyak kader PDI Perjuangan yang pintar-pintar itu keluar. Kemudian ada seorang bapak pernah mengatakan, kalau yang masih bertahan itu adalah orang-orang bodoh. Apakah ini benar atau tidak ya? Saya juga tidak tahu. Ya namanya netizen berpendapat ya itu urusan mereka ya. Kita hanya bisa menikmati pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh
netizen Indonesia. Pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Pak Jokowi sudah sah dipecat oleh Partai PDIP. Apakah Anda semuanya, rakyat Indonesia, masih mau memberikan suara Anda kepada Partai PDIP di 2029 nanti? Pak Jokowi dan keluarga, kami sebagai rakyat Indonesia berterima kasih sekali kepada Partai PDIP yang sudah memecat Anda. Dan untuk kedepannya, kami sebagai rakyat Indonesia siap untuk tidak memilih banteng lagi di 2029 dan seterusnya. Terima kasih Pak Jokowi. Mengumumkan secara resmi surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution. Nah ya, sekarang secara resmi PDI Perjuangan memecat Jokowi, Gibran, Bobi, dan juga 27 kader PDI yang lainnya. Oke, Bapak Jokowi ya tidak perlu dikeluar-keluar pecat ya. Bapak Jokowi sendiri sudah sangat tidak ingin berada di PDI Perjuangan ya. Sudah selesai ya. Apa yang dilakukan Bapak Jokowi mendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini sudah menunjukkan ya, jika Bapak Jokowi sudah manuver politik. Jadi apa yang mau diharapkan lagi di PDI Perjuangan seperti itu? Sensasi. PDI Perjuangan harus mengingat, jika Anda merasa memberikan panggung kepada Jokowi, Anda juga harus merasa Bapak Jokowi yang menggendong Anda di 2 tahun ini memberikan dampak nilai PDI Perjuangan sangat signifikan. Sebelum adanya Bapak Jokowi, bagaimana? PDI Perjuangan kalah dengan Demokrat di 2 periode sekaligus. Nah, ini nantinya di tahun 2029 akan menentukan siapa yang memiliki taji, Jokowi atau PDI. Kita lihat saja. Pada intinya ya, Jokowi pun sudah dipecat, dapat tawaran tuh dari Gerindra, dapat tawaran tuh dari PAN, dapat tawaran tuh dari Golkar. Bahkan ya, Ketua Umum Golkar ya, mengatakan, saya siap melepas jabatan Ketua Umum Golkar untuk Bapak Jokowi. Coba orang dipecat kok dikasih jabatan Ketua Umum? Mana ada selain Jokowi, ya enggak? Betul. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah resmi memecat 27 kadernya, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, kemudian anaknya yang menjadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Jokowi yaitu Bobi Nasution. Selain itu ada 24 kader PDIP yang lain yang juga dipecat. Pertanyaannya adalah apa dampak keputusan ini bagi Jokowi dan apa dampak keputusan ini bagi PDIP? Ya, saya mulai dari keputusan ini dampaknya apa bagi Jokowi. Menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang ditunggu-tunggu oleh Jokowi. Bahkan sejak hiruk pikuk Pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika Jokowi mengizinkan anaknya untuk digandeng Prabowo, ya, maka harusnya PDIP pada saat itu langsung memecat Jokowi. Ya, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh Jokowi sebetulnya pada saat itu menurut saya. Tapi ternyata pemecatan itu resmi disampaikan baru-baru ini saja. Nah, apa dampaknya ini bagi Jokowi ya? Jokowi menurut saya ini dia akan langsung partai-partai lain pasti akan ngantri untuk meminang Jokowi. Pastilah. Yang kelihatan adalah bisa Golkar, bisa juga ke Gerindra. Atau bisa juga Jokowi akan bergabung bersama Kaisang, anaknya di PSI. Saya menduga sejak awal PSI ini memang diset oleh Jokowi sebagai sekocinya Jokowi. Jadi Jokowi ini sudah merancang semuanya sudah. Dia mastermind-nya dia. Ya, PSI, anaknya ditaruh di PSI ya. Kemudian dia menjalin hubungan dengan Prabowo, Gerindra, kemudian Golkar, Bahlil ditaruh di Golkar dan sebagainya. Jadi Jokowi ini mastermind.
Ya, nanti menurut saya ya dia akan satu dari 3 partai itu, bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, bisa juga ke PSI. Kita tunggu saja Jokowi akan berlabuh kemana. Nah, dampaknya bagi PDIP apa? Dampaknya artinya gini, kalau bagi Jokowi ini nggak akan berkurang gitu, nggak akan mengurangi popularitas Jokowi. Relatif nggak berdampak. Dia dipecat dari PDIP relatif nggak berdampak. Nah, justru menurut saya kalau PDIP tidak hati-hati, keputusannya ini justru akan bikin blunder bagi PDIP. Ya, apalagi saya melihat alasan dari pemecatan Jokowi itu ya disampaikan di beberapa mass media. Jokowi ini dianggap selama menjadi presiden menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian Jokowi dianggap merusak tatanan demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat juga berpendapat seperti itu? Ya enggak lah. Buktinya jagonya Jokowi banyak yang jadi di pilkada. Buktinya Pilpres kemarin Prabowo di-endorse Jokowi juga Prabowo menang. Gitu. Nah ini sehingga kayak narasi yang dibangun oleh PDIP ini seakan berada di ruang hampa, begitu. Ya, karena itu alasan itu menurut saya kurang diplomatis dan kurang strategis bagi PDIP. Bagi saya, kalau memang Jokowi harus dipecat dari partai, ya sudah. Alasannya karena Jokowi dan Gibran juga Bobi tidak loyal terhadap partai. Itu saja udah cukup. Nggak usah dibangun dengan narasi-narasi yang lain yang itu bisa justru malah menjadi bumerang bagi PDIP. Kemudian yang terakhir, kalau boleh saya menyarankan, saya ini termasuk orang yang, saya ini bukan kader partai PDIP, tapi saya termasuk simpatisan PDIP. Saya suka dengan PDIP. Ya. Tetapi kalau caranya seperti ini akan merugikan PDIP. Kalau boleh saya menyarankan, satu, bagi PDIP dan kader-kader PDIP, berhentilah untuk nyinyir atau menyudut-nyudutkan atau menjelek-jelekan Jokowi. Sudah, move on saja, tatap ke depan, jangan masa lalu. Sudah, lupakan Jokowi kalau memang Jokowi tidak lagi dianggap sebagai partai. Nggak usah dijelek-jelekan. Ya. Kemudian yang kedua, fokus menjadi oposisi. Saya termasuk yang merindukan PDIP menjadi partai oposisi ketika dulu zaman pemerintahnya SBY. 10 tahun PDIP menjadi oposisinya SBY di luar kekuasaan dan itu konsisten dijalankan. Jadi saya rindu dengan PDIP yang dulu, yang dia menjadi oposisi yang baik ketika pemerintahan SBY. Nah, ini akan menjadi seimbang. PDIP fokuslah pada menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadilah oposisi yang baik. Rakyat pasti akan nanti mendukung Anda. Setuju PDIP, pecat saja Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Bobi. Tapi ya agak kocak ini PDIP ini. Kenapa baru mencat sekarang? Pak. Ibarat kata nih, Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Bobi nih, udah lama ini nggak kerja di PDIP. Kerja di tempat lain, di perusahaan lain. Dan lebih top, lebih jos. Malah sekarang baru dipecat, Pak. Harusnya dulu, Pak. Pas Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Bobi masih menjabat di bawah PDIP itu keren nih, gagah itu. Kalau sekarang ya, kayaknya kurang sih, Pak. Mas Gibran, Pak Bobi udah santai-santai lah. Emang saya masih di PDIP. Gitu sih, Pak. Mecatnya telat, Pak. Apa gara-gara Mas Gibran, Mas Bobi menang baru dipecat sekarang? Kalau PDIP yang menang mungkin, lihat nih, tanpa kalian saya bisa menang. Tapi ya kalah sih, Pak. Semangat PDIP, semoga Anda makin jaya. Ya, sebuah keanehan ya menurut saya ketika PDI Perjuangan baru sekarang resmi memecat Bapak Jokowi, kemudian Mas Gibran dan juga Mas Bobi ya. Itu sangat-sangat aneh. Seperti yang dijelaskan oleh abang kita ini bahwa ketiga orang ini sudah lama bekerja di perusahaan lain. Ya,
tidak lagi di PDI Perjuangan. Tetapi dari saat itu PDI Perjuangan nampak biasa-biasa saja, tidak merespon dengan mengambil tindakan pemecatan. Lah kenapa baru sekarang? Dan lebih konyolnya lagi, alasan yang mereka buat adalah bahwa karena selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi itu tuh, beliau telah banyak melanggar aturan. Saya tidak tahu nih, aturan dari PDI Perjuangan atau aturan dari pemerintah, undang-undang, melanggar undang-undang atau seperti apa. Karena kalau Bapak Jokowi banyak melanggar aturan, undang-undang atau apapun itu di pemerintahan negara Republik Indonesia, seharusnya pada Pilpres kemarin itu Bapak Prabowo tidak bisa menang karena di situ ada anaknya Gibran. Seharusnya Pilkada kemarin Jawa Tengah Pak Andika harusnya bisa menang, ya, bukan Pak Latif. Logikanya seperti itu. Ya, mungkin yang dilanggar oleh Bapak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Bobi ini mungkin adalah aturan atau peraturan-peraturan yang ada di PDI Perjuangan. Tapi ketika sekarang mereka memecat secara resmi keluarga Bapak Jokowi, minus Jan Etes ya, tentu akan ada dampak. Tapi yang jelas bukan dampak positif yang diterima oleh PDI Perjuangan. Ya, ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat akan tahu, netizen akan tahu apa yang harus mereka kerjakan di tahun 2029 nanti. Tadi kalau teman-teman nyimak, ada seorang mbak-mbak, ya, dia katakan 2029 tenggelamkan PDI Perjuangan. Wow, tidak main-main ya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi dalam pemilihan umum itu ada di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat bersuara, kalau rakyat sudah melihat, ya mereka bisa menentukan nasib dari sebuah partai. Ya, dan itu sudah terbukti. Jadi saran saya bagi PDI Perjuangan, berhentilah untuk memojokkan Bapak Jokowi beserta keluarganya. Fokuslah menjadi oposisi seperti yang diusulkan oleh Bapak tadi. Karena itu tentu akan banyak orang-orang yang bersimpati dengan partai Anda. Namun ketika Anda masih terus-menerus menjelek-jelekan Bapak Jokowi, itu sama dengan Anda menggali lubang sendiri dan masuk sendiri ke dalam lubang itu.